Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Halo siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Tentunya di rumah masing-masing ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berjumpa lagi dengan saya Ida Belajar. Kali ini video akan membahas tentang materi tematik PPKN, yaitu tema 7 tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Ya, simak baik-baik, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jika belum subscribe channel YouTube ini, bisa subscribe terlebih dahulu. Nanti jika suka dengan video ini, bisa like, atau ada kritik dan saran bisa tuliskan di kolom komentar. Baik, sebelum kita lanjut dengan pembahasan materi pada subtema 1, 2, dan 3, kita mulai pertemuan pada video kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada video kali ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, subtema 1, faktor penyebab keragaman dan makna keberagaman. Di sini kita akan belajar tentang faktor penyebab keragaman dan makna keberagaman. Yang pertama adalah sumber belajar bupenanya. Yang dipakai adalah sumber bupena 5C halaman 96, 99 sampai 100 dan 106. Kita bahas terlebih dahulu yang halaman 96 ya. Yang halaman 96. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, di mana terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Nah, keragaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Nah, di sini faktor yang menyebabkan keragaman bangsa Indonesia sehingga tercipta masyarakat yang majemuk, yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan di layar video, di sini ada peta Indonesia dengan negara lainnya. Nah, faktor pertama adalah letak geografis Indonesia, di mana dilalui oleh garis khatulistiwa ya. Indonesia dilalui garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu kenapa Indonesia menjadi satu negara yang memiliki keragaman bangsa, karena terletak di wilayah geografis atau letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga berada di antara dua benua dan di antara dua samudra. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur persimpangan transportasi laut untuk tingkat dunia. Jadi tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk tingkat dunia. Kemudian faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang kedua adalah faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah Indonesia yang menyebabkan keragaman di Indonesia itu seperti apa maksudnya? Nah, di sini pada saat kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia, ini juga secara tidak langsung menyebabkan adanya percampuran budaya asing ya. Jadi percampuran budaya asing ini masuk ke Indonesia dalam waktu yang lama, sehingga menciptakan budaya yang baru bagi bangsa Indonesia, sehingga muncullah keragaman budaya di Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kenampakan alam. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya setiap pulau terisolasi, mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya.
Itu untuk pembahasan halaman 96 di buku pena 5C, yakni tentang faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Ada 3 penyebab ya yang kita pelajari pada video kali ini. Kemudian pembahasan halaman 99 sampai 100 tentang makna keragaman bangsa Indonesia dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, anak-anak bisa menyimak di video, bisa juga membacanya di buku pena 5C halaman 99 sampai 100. Makna keragaman bangsa Indonesia dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak tentu sudah pernah belajar ya tentang peristiwa Sumpah Pemuda, di mana peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Ya, di sini anak-anak bisa melihat gambar anggota PPI ya, gambar anggota PPI. PPI itu apa? PPI kepanjangan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, PPI inilah, PPPI ya, PPPI inilah yang merumuskan Sumpah Pemuda. Anak-anak juga pernah menghafalnya ya, Sumpah Pemuda. Ya, bisa dilihat di layar. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini Sumpah Pemudanya masih menggunakan ejaan lama, tapi cara membacanya seperti yang sudah anak-anak hafalkan bersama-sama. Nah, makna keragaman bangsa Indonesia dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah PPPI ini, ya, PPPI ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi, PPPI ini terbentuk dari kumpulan pelajar-pelajar di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik sukunya, baik dari agamanya, budayanya, dan lain-lain. Ya, PPPI ini berasal dari seluruh pemuda di Indonesia seperti pemuda Sumatera, pemuda Indonesia, pemuda kaum Betawi, pemuda dari suku yang lainnya, ada Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes ya. Itu untuk PPPI. PPPI ini tujuannya adalah ya tadi mengumpulkan semangat persatuan seluruh pemuda Indonesia dengan tujuan mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Tentunya mendapatkan persatuan bangsa Indonesia, tidak terpecah belah dengan hadirnya penjajah di negara Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya ada di halaman 106, yaitu upaya dan sikap kita menjaga keragaman di Indonesia. Apa saja yang perlu kita lakukan, terutama dari peristiwa Sumpah Pemuda tadi mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan sebagai pemecah bangsa atau bukan sebagai pemecah persatuan bangsa. Maka tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menjaga keragaman di Indonesia, untuk menjaga kemerdekaan dan persatuan dalam keragaman di Indonesia bisa kita lakukan dengan beberapa hal, seperti berteman dengan siapa saja, terus menghargai keragaman yang ada, menghormati adat dan budaya suku lain, hadir dalam pentas seni daerah, serta ikut serta melestarikan budaya daerah. Nah, di sini kita upayakan melakukan hal-hal berikut ini supaya keragaman dan kemerdekaan di Indonesia tetap terjaga. Keragaman yang ada bisa berupa keragaman suku, ras, agama, budaya, adat ya. Itu kita wajib menghargainya, wajib menghormatinya. Baik, selanjutnya pembahasan tentang subtema 2 yaitu Bhinneka Tunggal Ika, unsur keragaman budaya dan kepahlawanan. Anak-anak bisa
membuka sumber belajar Pupena 5C halaman 121, 122, 125 dan 135. Pembahasan yang pertama yaitu halaman 121 sampai 122 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di pita putih yang dipegang di bagian kaki burung garudanya ya. Nah, itu di situ tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam Garuda Pancasila untuk menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian pembahasan materi halaman 125 tentang unsur keragaman budaya di Indonesia. Setelah kita tahu semboyan bangsa Indonesia dalam keragaman ya, untuk menghadapi keragaman yang ada di Indonesia yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu tahu keragaman budaya di Indonesia itu bentuknya apa saja. Bentuk yang pertama itu ada keragaman kepercayaan, di mana di Indonesia itu ada 6 agama yang dianut, yang sah di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu berarti bukan agama yang diakui atau agama yang resmi di Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia yang berbentuk kepercayaan, setiap warganya itu bebas memilih dengan keyakinan masing-masing. Kemudian keragaman budaya yang kedua ada mata pencaharian. Nah, karena kenampakan alam di Indonesia sangat beragam, ini otomatis secara tidak langsung itu juga mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Kalau pernah kita pelajari, yang ada di dataran tinggi, di dataran rendah, dan pantai itu pasti berbeda mata pencahariannya. Kemudian keragaman budaya yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Keragaman di Indonesia menyebabkan perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia ini semakin beragam, semakin banyak ya. Nah, di mana teknologi dan peralatan ini merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian keragaman budaya Indonesia yang keempat ya, yang keempat ini ada kesenian. Nah, kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang disesuaikan dengan budaya masing-masing. Yang kelima ada pengetahuan, di mana pengetahuan ini merupakan suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Semakin modern kesini, kesulitan-kesulitan juga semakin bermacam-macam. Nah, di sini juga mempengaruhi ilmu pengetahuan semakin berkembang, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian yang terakhir, keragaman budaya di Indonesia ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah adalah komunikasi atau sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, selanjutnya yang akan dibahas pada subtema 2 itu tentang kepahlawanan ya, ada di halaman 133. Nah, maksud dari materi kepahlawanan di sini adalah kita sebagai penerus bangsa itu harus paham, harus tahu bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan, bukan diperoleh dengan secara gratis. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah bisa dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Contohnya ada lagu yang berjudul Syukur kalau di halaman 133 ya. Anak-anak bisa menyanyikan lagu tersebut, kemudian memahami makna dari lagu tersebut, di mana lagu tersebut biasanya menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Kemudian di sini sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Nah, yang selanjutnya kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan NKRI dengan semangat persatuan
dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan materi kepahlawanan ini adalah bagaimana kita bersikap dengan jasa-jasa para pahlawan dalam mengusahakan kemerdekaan NKRI. Ya, itu ya untuk materi subtema 1 dan subtema 2. Semoga bisa dipahami. Ini materi yang sudah kita ulang-ulang ya, insya Allah lebih mudah dipahami. Dan di sini video berfungsi untuk mengingatkan kembali ya. Kemudian kita kita lanjut ya, masih bisa ya, karena PPKN ini materi yang mudah, tapi kalau kita tidak pelajari tentu akan sulit untuk menjawab soal-soal atau akan mengalami kesulitan ketika kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ya, pembahasan materi tema 7. Subtema 3 yaitu tentang nilai luhur Pancasila, keragaman di sekolah, dan kepahlawanan. Sumber belajar bupenanya yaitu Bupena 5C halaman 149, 153 sampai 154 dan 159. Kita bahas satu persatu. Halaman 149, nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar, di situ ada gambar Garuda sebagai lambang negara kita. Nah, di sini tertuang Pancasila yang ini ya. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Maksudnya sebagai ideologi bangsa itu apa ya? Jadi Pancasila ini merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia ya, mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu. Kemudian Pancasila itu juga sebagai pribadi bangsa Indonesia. Artinya Pancasila ini memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila yang dimaksud yaitu tercermin dalam sikap bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, meliputi gotong royong. Nah, ini merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang khas pada bangsa Indonesia. Yang pertama ada gotong royong. Nah, gotong royong mengajarkan untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat keragaman yang ada. Ya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun budayanya. Kemudian nilai luhur Pancasila tercermin dalam kegiatan musyawarah. Nah, musyawarah ini mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, di mana dalam prosesnya, dalam proses musyawarah ini akan ada sikap menghargai, menghormati dari perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, tujuan dari musyawarah ini kan untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian nilai luhur Pancasila selanjutnya yang tercermin dari bangsa Indonesia adalah toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat Indonesia merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Kemudian pembahasan materi halaman 153 sampai 154, mohon maaf. Nah, ini tentang sikap dalam keragaman di sekolah. Nah, tadi sudah kita bahas banyak sekali tentang faktor penyebab keragaman, terus kita juga bisa belajar dari peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam keragaman di sekolah? Nah, sikap keragaman di sekolah ada beberapa yang perlu kita praktekkan. Kenapa perlu dipraktekkan? Ya, agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu kita memiliki teman yang berasal dari suku yang sama ataupun berbeda-beda di dalam kelas kita atau di sekolah kita. Nah, sikap yang perlu kita terapkan adalah ketika kita dalam keragaman di sekolah,
Yang pertama itu apa nak? Ya, menerima pendapat teman saat diskusi. Kemudian tidak mengucilkan teman. Apapun keragaman yang dimiliki temanmu itu kita tidak boleh mengucilkan. Kemudian menjenguk teman yang sakit, meminjamkan alat tulis, melerai teman yang bertengkar, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ini merupakan sikap dalam keragaman di sekolah, sikap yang perlu kita lakukan. Nah, tadi ada beberapa poin sikap-sikap yang bisa kita lakukan, tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tentu kita tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pembahasan selanjutnya ada di halaman 159 tentang kepahlawanan. Nah, kita harus meneladani sikap para pahlawan dalam keragaman di Indonesia. Sikap para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah pada saat itu. Nah, sikap-sikap pahlawan yang seperti apa saja yang perlu kita contoh, yang perlu kita usahakan untuk meneladaninya. Yang pertama adalah sikap berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Yang kedua, sikap pahlawan yang perlu kita contoh adalah gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun banyak rintangan yang menghadang atau rasa putus asa yang sering muncul ketika mendapatkan kegagalan, ketika melakukan hal-hal yang dicita-citakan supaya tercapai tapi menemui kegagalan. Nah, jadi kita harus bersikap gigih, tidak mudah putus asa, tetap teguh dengan pendirian gitu ya. Kemudian sikap yang selanjutnya itu rela berkorban. Rela berkorban yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Ya, jadi tidak egois, jadi mementingkan kepentingan orang lain. Terakhir, sikap pahlawan yang harus kita teladani adalah berjiwa besar, di mana sikap ini yaitu mau menerima segala kritik, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi tematik PPKN keragaman budaya di Indonesia. Bagaimana sikap kita yang harus dilakukan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, sudah kita pelajari bersama-sama di sini. Cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan tentang materi ini bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian kalau ada kritik dan saran juga bisa dituliskan di kolom komentar. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan bisa di-share kepada teman-teman kalian semua. Salam Ida Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.